firman ini boleh berakar, bertumbuh dan berbuah untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Urapi hamba-Mu, menyatulah dengan hamba-Mu, berfirmanlah di tengah-tengah kami. Kami siap diberkati siang ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang diberkati bersama berkata, amin. Beri kemuliaan tepuk tangan bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Shalom, selamat siang Bapak Ibu. Ya, semuanya merasa diberkati Tuhan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Pada siang hari ini kalau kita melihat situasi keadaan, ya, baik dalam politik, baik dalam ekonomi, baik dalam hal banyak sekali, semua tidak ada yang mengatakan berita baik, ya. Semua dalam keadaan yang cukup mencekam. Tetapi kita tidak perlu terpuruk atau terhanyut dalam segala situasi yang terjadi, karena kita ini punya Tuhan, amin. Kita punya pengharapan dan kita tahu bahwa Tuhan Allah kita itu Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Artinya Tuhan itu sudah memegang perjalanan hidup manusia, dari sejak manusia belum ada, sampai manusia kembali tidak ada. Semua perjalanan persoalan hidup manusia itu sudah ada dalam pantauan Tuhan. Amin. Jadi kita nggak perlu takut nanti gimana ya 2026 ke depan ini. 2027, 5, 10 tahun ke depan bagaimana? Nggak perlu takut. Karena kita punya Tuhan yang nggak pernah berubah. Kasihnya, kuasanya, kemurahannya nggak pernah berubah. Justru dahsyat dalam perjalanan hidup tiap-tiap orang, tiap-tiap generasi. Puji Tuhan. Hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan dengan judul pencobaan yang biasa. Mari ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Bilang dulu sama sebelahnya. Pencobaan yang biasa. Setiap kali kita bicara pencobaan yang biasa, rasanya di hati ini ada yang kayak nggak terima gitu ya. Mungkin ada yang sempat nyeletuk dalam hati bilang begini, apaannya Pak yang biasa Pak? Yang ku alami ini luar biasa. Masalah kerjaan, masalah penyakit, masalah rumah tangga, masalah pelayanan, masalah ini luar biasa. Berat, sampai nggak bisa tidur, sampai kepikiran, sampai nggak selera makan. Seringkali kita sebagai manusia, kita sering merasa kita ini tidak berdaya. Betul ya? Kita merasa mentok. Merasa sudah buntu. Rasanya depan tuh gelap. Rasanya kayak sudah hampir tamat sudah. Tidak sanggup. Lalu kita bilang begini, sampai kapan? Aku tidak kuat. Mengapa bisa begini? Kok rasanya berat? Ya. Bahkan mungkin ada yang berkata, aku tak mati aja. Seolah-olah semua yang terjadi di sekitar kita itu luar biasa, menyiksa kita, menekan kita, menghantui kita, ya. Tetapi kenapa kita belajar pada siang hari ini tentang tema pencobaan yang biasa? Karena kita melihatnya bukan menurut perspektif kita. Kita melihat menurut perspektif Alkitab. Mari kita buka Alkitab sama-sama 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Kita baca ayat ini dengan suara keras, dengan iman. Lalu kita aminkan bersama-sama. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan sama-sama. 1, 2, 3. Pencobaan yang kamu alami ialah apa? Pencobaan biasa. Terus yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Sama-sama. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang percaya katakan, amin. Bapak Ibu, Alkitab tertera ayat ini itu bukan sebuah kebetulan. Di dalam ayat ini mengandung unsur penghiburan, unsur pengharapan bagi setiap orang yang mengalami tekanan pencobaan hidup. Bapak Ibu, selama kita hidup di dunia, tidak ada ceritanya hidup kita ini akan mudah, tidak ada. Selama kita hidup di dunia, kita harus atau pasti mengalami yang namanya pencobaan. Mengalami banyak pergumulan, tantangan, kesulitan, tekanan, itu pasti. Artinya kita nggak bisa menghindari. Setiap orang itu harus menghadapi ini. Tetapi walaupun kita terpaksa menghadapi, Alkitab bilang apa? Pencobaan itu pun biasa. Masalahnya begini loh. Apa yang kita rasakan dengan apa yang di Alkitab, ini berseberangan, benturan. Rasanya kita nggak bisa menerima. Yang ku alami ini luar biasa, mungkin begitu ya. Tetapi kok Alkitab bilang biasa.
Apa alasannya Alkitab menyebut pencobaan yang kita alami selama di dunia ini adalah pencobaan yang biasa? Kenapa Alkitab menyebut kalimat ini? Pencobaan biasa. Apa alasannya? Saya menemukan ada 3 alasan mengapa Alkitab berkata pencobaan yang kita alami ialah pencobaan biasa. Yang pertama, catat. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah, ulang yang keras, sebab Allah, ini satu poin, satu hal yang harus kita ingat. Kenapa pencobaan yang kita alami disebut biasa? Karena kita orang percaya punya Bapa yang setia. Tolong bilang dulu sama sebelahnya, kita punya Bapa yang setia. Bapak kita itu setia, dia memperhatikan kita, dia memantau kita, dia memelihara kita, dia menyertai kita. Kesetiaannya itu melebihi dari apa yang bisa kita pikirkan. Kesetiaannya itu lebih tinggi daripada langit. Artinya hidup kita di dunia ini sekalipun ada pencobaan, kita nggak pernah dibiarkan berjalan sendiri. Kita nggak pernah ditinggalkan. Amin. Tolong bilang dulu sama sebelahnya, kita nggak ditinggalkan. Pernah nggak Bapak Ibu dalam hidup ini kita merasa begini, mengapa ini harus terjadi? Kenapa aku mengalami musibah? Kenapa aku sakit? Kenapa aku mengalami pengkhianatan? Mengapa? Mengapa? Oh mengapa? Kenapa? Rasanya kita itu berjuang, rasanya kayak sendiri, rasanya kayak berat, rasanya kayak takut, rasanya kayak sulit sekali. Menyesakkan dada, bikin pusing kepala. Rasanya hidup ini capek. Ayo yang pernah ngalami begitu tolong angkat tangan. Ini angkat tangan nomor 1 di depan ini. Ini loh, yang khotbah ini loh. Pernah ngalami berat, capek, letih, rasanya enggak kuat. Kenapa saya bisa mengalami pada titik poin itu? Kenapa? Kita sebagai manusia seringkali kita merasa sendiri, merasa enggak sanggup, merasa enggak kuat. Karena kita enggak pernah menjalin keintiman dengan Tuhan Allah kita. Kita enggak pernah dekat dengan Dia. Kita hanya dekat sama Dia kalau kita butuh. Kita dekat sama Dia kalau kita perlu. Tapi di saat kita tidak butuh, kita tidak perlu, kita dalam keadaan baik-baik saja. Kita tempatkan Tuhan itu tempat yang paling pojok. Kita hanya jadikan Dia kayak ban serep. Betul? Justru orang yang bisa kuat dan berkata, apapun yang ku alami adalah biasa. Karena orang itu adalah orang-orang yang suka menjalin keintiman dengan Tuhan setiap hari. Bukan seminggu sekali. Bukan setahun 2 kali. Tapi setiap hari. Ketika Anda bangun pagi, Anda berdoa, Anda saat teduh, Anda baca Alkitab, Anda betul-betul merasakan kesetiaan Allah. Kalau kita bisa bernafas, kita bisa buka mata, kita bisa bangun berdiri daripada tempat tidur kita. Itu karena Allah itu setia. Seringkali kita menganggap kalau kita bisa hidup, kita bisa bernafas itu hal yang biasa. Padahal itu mujizat yang Allah berikan kepada kita setiap hari. Sebagai bukti Dia menyertai kita. Saya selalu punya logika yang gampang dicerna. Kalau kita bisa bangun pagi, kita bisa hidup hari itu, berarti Tuhan sanggup memimpin kita menjalani hari itu. Kalau kita bisa hidup sepanjang 1 bulan, kita bisa bernafas sepanjang 1 bulan, berarti Tuhan sanggup memampukan kita untuk menjalani sebulan itu. Dan kalau hari ini setahun demi setahun kita bisa jalani, semua karena Tuhan menyertai kita dalam tahun demi tahun. Jadi jangan pernah kita berkata, kalau susah Tuhan tidak menyertai, kalau lagi masalahnya berat Tuhan tidak menyertai, tapi kalau baik-baik saja Tuhan menyertai. Oh, siapa bilang? Saya mau tanya, setan bisa kasih lancar apa enggak? Setan bisa kasih keadaan baik enggak? Bisa. Jangan pernah mengukur kebaikan Tuhan itu dengan hal-hal yang mudah, yang nyaman, yang kita alami hari-hari. Justru penyertaan Tuhan itu paling terlihat jelas. Kesetiaan Tuhan itu paling terlihat jelas ketika kita ada di dalam badai. Di dalam kesulitan, di dalam kegelapan. Amin. Allah itu setia pada penyertaannya. Allah itu setia pada janjinya. Janjinya Allah itu berbeda dengan janji manusia. Janji Allah itu pasti ditepati. Janji Allah itu pasti terlaksana. Janjimu seperti fajar. Apa? Terus? Yang tiada pernah. Wah, pastinya itu pasti. Seperti fajar yang bersinar, ya.
Nggak mungkin kelewat, nggak mungkin lalai, nggak mungkin ingkar, nggak mungkin batal. Janjinya pasti digenapi. Bilangan pasal 23 ayat 19. Tolong kita lihat, kita baca sama-sama. Bilangan 23 ayat 19. Jangan lupa ayat ini Bapak Ibu. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Artinya Allah itu pasti menepati. Pasti akan melakukannya. Janjinya Allah itu lebih kuat, lebih murni, lebih mantap daripada janji manusia. Amin. Janji manusia bisa lupa nggak? Bisa ingkar nggak? Bisa batal nggak? Bisa meleset? Makanya jangan terlalu berbunga-bunga, jangan terlalu bergembira, bersuka cita. Ketika ada orang yang menjanjikan sesuatu kepada saudara dengan janji manis. Ya, janji manusia itu enak didengar, tetapi seringkali justru mengecewakan di belakang. Pernah dengar lagu ini enggak? Janji-janji, tinggal janji, bulan madu, hanya mimpi. Itu lagu melo-melo zaman dahulu. Ada yang lebih jadul lagi. Memang lidah tak bertulang. Pernah ngalami jadi korban lidah tak bertulang? Atau mungkin kita pelakunya lidah tak bertulang? Saudara-saudaraku yang terkasih, seringkali kalau kita berharap pada janji manusia, itu bisa menuai kecewa. Amin. Berharap pada janjinya anak bisa kecewa enggak? Berharap sama janjinya teman, sahabat, rekan bisa kecewa enggak? Berharap sama janjinya saudara kandung bisa kecewa enggak? Halo, berharap sama janjinya orang kaya, pejabat bisa kecewa enggak? Berharap sama pendeta bisa kecewa enggak? Makanya jangan terlalu pegang kuat-kuat janji manusia. Saya sebagai hamba Tuhan, saya melayani sudah puluhan tahun Bapak Ibu. Sampai saya punya satu pengalaman dan satu kesimpulan. Kalau ada orang datang kepada kita, selalu mengucapkan janji manis, jangan pernah masukkan perkataan itu ke dalam hatimu. Cukup masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Cukup masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Jangan ngendap di hatimu. Biasanya orang yang suka berbicara dengan janji manis, banyak blesetnya. Betul apa betul? Betul apa betul? Makanya kalau ada orang janji-janji sama saudara, enggak usah dipegang kuat-kuat. Tolong bilang sama sebelahnya, enggak usah dipegang kuat-kuat. Jadikan hiburan saja, angin lalu aja. Makin dipegang kuat, makin disimpan di hati, makin sakit nanti. Kalau ada orang janji manis datang kepada saudara, cukup masukkan telinga kanan, loloskan telinga kiri. Masukkan telinga kiri, loloskan telinga kanan. Tak kasih tahu Bapak Ibu, pengalaman hidup. Saya melayani Tuhan dari sejak tahun 91. Saya sudah kenal banyak orang, bergaul dengan banyak orang. Orang kalau dipakai Tuhan untuk menolong Anda, biasanya nggak pakai janji. Gak ada yang amin nih. Orang kalau diutus Tuhan, dipakai Tuhan datang kepada saudara untuk menolong keadaan saudara, biasanya nggak pakai janji manis, langsung. Makin banyak janji, makin banyak omong besar, makin rawan, makin bahaya itu. Amin. Kita diajar firman Tuhan siang hari ini menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang tangguh. Kita punya Bapak yang setia. Artinya kita hanya layak untuk menempatkan dia menjadi tempat sandaran kita. Dia janjinya ya dan amin. Janjinya pasti digenapi. Tidak mungkin luput. Masalahnya untuk menanti janji Tuhan, tidak semua orang sabar. Tidak semua orang tahan. Tidak semua orang bisa kuat. Maka itu butuh keintiman setiap hari baca Alkitab supaya kita diteguhkan lewat pembacaan Alkitab. Kita dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan supaya roh kita dikuatkan untuk sabar menanti. Dan waktunya Tuhan ketika Tuhan pulihkan itu pasti dahsyat dan indah melebihi dari apa yang kita bayangkan.
Maka itu jangan pernah putus asa. Jangan kecewa. Jangan mogok Bapak Ibu. Bapak kita Allah di sorga itu Bapak yang setia. Bapak yang tidak pernah tinggalkan kita. Bapak yang tidak pernah biarkan kita. Itu yang pertama yang perlu kita pahami mengapa Alkitab berkata pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Yang kedua, kita lihat Bapak Ibu, firman Tuhan berkata begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia sebab Allah itu setia dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Di sini kita bisa tahu bahwa kita orang percaya punya Bapak yang bertanggung jawab. Tolong bilang sama-sama, Bapak yang bertanggung jawab. Bapak yang bertanggung jawab, Bapak yang sayang sama anaknya, Bapak yang cinta sama anaknya, Bapak yang eman-eman sama anaknya, pasti tidak akan membiarkan anaknya menanggung beban di luar batas kemampuan anaknya. Tidak akan, tolong bilang sama sebelahnya, tidak akan. Kalau anaknya bisa mikul berat 25 kilo, bapaknya tidak akan bebani anaknya dengan 50 kilo, tidak akan. Karena bapak itu pasti mengenal kekuatan anaknya, kemampuan anaknya, daya tahan anaknya. Bapak itu pasti tahu. Kalau ada bapak yang memberikan satu tanggung jawab atau satu beban, satu pekerjaan, 50 kilo kepada anaknya, sementara anaknya hanya punya batas kemampuan 25 kilo, itu namanya bapak edan. Bapak tidak normal, bapak tidak tanggung jawab, bapak yang tega. Saya mau tanya, ada nggak bapak-bapak di sini, para orang tua? Menyuruh anaknya melakukan sesuatu tugas yang nggak bisa dilakukan anaknya, ada nggak? Kita bapak di dunia aja nggak mungkin tega menyuruh anak kita melakukan sesuatu yang di luar kemampuan dia. Apalagi bapak kita di sorga yang hatinya maha baik, maha lembut. Dia nggak akan serta-merta tega dan jahat dan kejam untuk membuat kita menanggung sesuatu beban kehidupan di dunia ini di luar batas kemampuan kita. Nggak akan. Makanya kalau kita percaya firman Tuhan, kita pasti kalau berhadapan dengan Tuhan, kita nggak akan berani ngomong begini. Tuhan jahat, Tuhan kejam, Tuhan tega, Tuhan tidak cinta. Nggak akan, karena kita tahu semua yang kita alami masih dalam kategori bisa kita tanggung. Masih dalam kategori bisa kita pikul. Tolong bilang sama sebelahnya, masih bisa ditanggung. Masih bisa dipikul. Masih bisa dihadapi. Masih bisa. Kadang-kadang kita ini terlalu lebay Bapak Ibu, mohon maaf. Kita itu terlalu berlebihan. Dikit-dikit ngomong apa? Gak bisa. Dikit-dikit ngomong apa? Gak sanggup. Dikit-dikit ngomong apa? Mati aku, mati, modar, amsyong, acur. Itu gak ada kata-kata begitu di Alkitab, gak ada. Yang ada bilang apa? Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu ada ayatnya. Jika aku lemah, maka aku kuat. Itu ada di Alkitab. Makanya jadi orang Kristen, jangan termehek-mehek. Jadi orang Kristen, jangan punya mental cemen. Jadi orang Kristen mentalnya harus tangguh. Semua masih dalam keadaan bisa terkendali. Coba lihat, kalau kita lihat anak-anak kita belajar berenang itu. Anak kita kan kalau belajar sama guru les renang kan nggak mungkin diajar di tempat dangkal, nggak mungkin. Suruh terjun ke tempat kolam yang dalam. Kadang-kadang anak kita itu begitu masuk kolam itu langsung geragapan. Wih, kakinya nggak bisa nyentuh dasar kolam. Airnya itu di ujungnya lubang hidung. Anak kita bisa bilang apa? Aduh, matang, gitu kan? Waduh, mau tenggelam. Dia mulai gugup, dia mulai nggak bisa nafas dengan teratur. Dia mulai jantungnya berdebar-debar. Waduh. Apalagi kalau ada orang berenang di sebelahnya itu ada ombaknya kena gitu. Bior kena mukanya itu. Dia sudah panik duluan. Ya maklum belum bisa berenang. Kadang-kadang dia bilang apa sama guru lesnya? Aduh nggak bisa. Guru lesnya bilang apa? Tenang, coba kamu jinjit. Nah, jinjit ini sudah mulai kelihatan ada perbedaan. Air mulai di bawah lubang hidung lebih ada jarak. Ya. Begitu ada ombak lagi, wah kena hidungnya, dia kaget lagi. Guru lesnya bilang apa? Coba kamu lompat-lompat. Nah. Kadang-kadang kita ini ngomongnya apa?
Nggak bisa. Padahal masih bisa. Kenapa kita bisa bilang nggak bisa? Karena kita disiksa dan dikendalikan oleh pikiran kita. Siapa yang seringkali bekerja berperang di pikiran kita? Setan. Udah percuma kamu sembahyang, percuma kamu bertekun, percuma kamu pelayanan, percuma kamu berdoa, percuma kamu setia. Mana buktinya Tuhan menolong, mana buktinya Tuhan menyertai. Lihat sampai hari ini masih dalam keadaan begini-begini saja. Udah kamu gak mungkin kuat, kamu pasti hancur, kamu pasti bangkrut, kamu pasti kalah. Itu selalu yang disuntikkan setan sebagai panah api dari si jahat masuk dalam pikiran kita. Hati-hati. Medan perang yang paling bahaya, medan perang yang paling berat, itu di dalam pikiran kita. Tolong bilang sama sebelahnya, di pikiran. Makanya isi pikiran kita dengan firman. Firman itu pedang roh yang bisa mengalahkan setiap serangan daripada si jahat. Iman itu perisai yang bisa menangkal serangan daripada si jahat. Orang Kristen yang suka baca Alkitab, dia penuh dengan firman. Dia punya iman, dia punya perisai. Ketika setan nyuntikkan sesuatu pikiran-pikiran yang negatif, kita bisa tangkal dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya jemaat GBI Raja Damai harus suka baca Alkitab. Gak ada yang amin. Saya enggak anti loh Anda baca Facebook, baca Instagram, TikTok, WA, boleh. Tapi jangan lupa baca Alkitab. Firman Allah itu yang menguasai pikiran kita untuk kita bisa mampu dan bisa melihat dunia ini dengan kehidupannya dalam perspektif firman Allah. Perspektif Allah. Kacamatanya itu bisa beda. Kalau kita nggak punya firman Allah, kita nggak pernah baca Alkitab, kita nggak ngerti hatinya Tuhan, kita ngelihat dunia ini berdasarkan perspektif manusia. Tapi kalau kita pakai firman Allah, kita pakai kacamatanya itu firman Allah, bisa ngelihatnya beda. Amin. Makanya kita perlu firman Allah. Kita punya bapak yang bertanggung jawab. Saya punya anak perempuan 2. Yang satu umur 15, yang satu umur 20. Saya tahu kemampuan anak-anak saya dengan umur yang berbeda ini. Saya tidak mungkin menyuruh anak-anak saya perempuan 2 ini ngomong begini. Nih, tolong ganti ban mobilnya bocor. Nggak mungkin. Tapi kalau saya cuma bilang begini, tolong ambilkan papa kunci mobil. Tolong bantu cuci piring. Bisa nggak kira-kira kalau saya perintahkan begitu? Bisa. Ya. Saya tidak mungkin suruh anak saya, nih, tolong naik ke atas genteng bocor. Pasang aku approve di sana. Nggak mungkin. Saya kalau paksakan itu, saya yang tidak normal. Demikian juga Allah Bapa kita. Kalau kita diizinkan ada di situasi hari ini. Kita ada dalam kesulitan hari ini. Kita dalam pergumulan hari ini. Dia tahu, dia percaya kita bisa menanggungnya. Itu masih belum keluar batas. Masih dalam kendali Tuhan. Amin. Bilang sama sebelahnya, masih dalam kendali Tuhan. Alkitab bilang apa? 1 helai rambutmu jatuh, Bapamu di sorga tahu. Tidak mungkin burung di udara itu mati jatuh ke tanah tanpa sepengetahuan Bapa. Tidak mungkin. Semua dalam pengetahuan, semua dalam jangkauan, semua dalam pantauan Allah. Artinya kalau hari ini kita sedang memikul sebuah beban pergumulan, Tuhan tahu itu masih belum ngelewatin batas. Haleluya. Tolong bilang sama sebelahnya, belum kelewat batas bro. Belum kelewat batas sis. Belum. Ya. Kalau kita melihat ini, kita tidak akan pernah mengeluh. Mati aku, cilaka, amsyong, acur, kacau. Tidak. Kita akan terus bersyukur, kita akan terus beriman, percaya. Tuhan tidak akan membiarkan aku memikul di luar batas kemampuanku. Semua masih dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Bapak bertanggung jawab. Dia tidak akan membiarkan kita mengalami atau menanggung sesuatu di luar batas kemampuan kita, Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga, yang terakhir. Kita lihat Alkitab bilang apa? 1 Korintus 10:13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan memberikan, oleh karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Perhatikan, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar.
Artinya kita orang percaya punya Bapak yang maha kuasa. Bapak kita di sorga, Bapak yang maha kuasa, oleh karena kemahakuasaannya selalu ada jaminan jalan keluar. Bilang sama sebelahnya, pasti ada jalan keluar. Tidak pernah ada pabrik gembok bikin gembok tanpa kunci. Betul? Setiap gembok-gembok kehidupan, pasti Tuhan punya kunci-kunci kehidupan. Jangan menyerah, jangan putus asa, jangan melihat apa yang hari ini. Karena apa yang hari ini bisa berubah pada hari yang akan datang. Semua bisa berubah tiba-tiba. Dunia ini nggak stagnan, hidup ini nggak stagnan. Hidup ini bisa ada banyak faktor peluang untuk berubah tiba-tiba. Saya mau tanya, hari-hari ini setiap sore hujan kan? Setiap sore hujan kan? Pernah nggak Anda menyaksikan fenomena di luar sana? Langitnya gelap, mendung, anginnya kenceng, kelihatan ada petir, daun-daun berguguran. Ketika itu terjadi, Anda mikir apa? Oh, sebentar lagi pasti hujan angin, hujan beledek. Pasti banyak pohon tumbang, di mana-mana banjir. Pasti banyak reklame yang roboh. Kita pasti pikiran kita sudah mikir begitu kan? Karena melihat begini pasti pikirannya begitu. Pernah terjadi nggak? Langitnya gelap, mendungnya gelap, anginnya kencang, daunnya berterbangan, ada petirnya. Tapi nggak sampai setengah jam, nggak jadi hujan. Pernah terjadi nggak? Nggak jadi hujan deras, nggak jadi. Malah mendungnya hilang, ganti terik matahari. Bersinar keras, panas. Lalu kita ngomong apa? Wih, tadi tak kira itu mendungnya gelap bakal hujan. Ternyata sekarang berubah jadi panas terik. Udah nggak usah jauh-jauh. Anda pernah nggak di sebuah situasi wilayah, di sini kering, di situ hujan? Pernah lihat nggak? Kalau nggak pernah lihat buka di YouTube, ada itu. Di sini terang kering, di situ nggak sampai 20 meter. Di situ hujan, turun air. Kita ada di perbatasan antara terang dan hujan. Bisa terjadi? Bisa. Makanya ada lagu. Walau 1000 rebah di sisiku. Terus? Kau tetaplah Allah menolongku. Walau 10.000 rebah di kananku. Takkan ku goyah. Terus? Walaupun yang lain itu berguguran, yang lain itu tumbang, yang lain pada bangkrut, yang lain pada tutup. Tuhan tuh bisa memimpin kita. Walaupun kenal, walaupun jarak dekat. Ada perbedaan. Ada sesuatu batas yang jelas. Maka itu kita percaya dalam segala situasi. Sesulit apapun, sebuntu apapun, segelap apapun, sebahaya apapun, separah apapun. Tuhan Yesus selalu punya jalan keluar buat kita. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Jadi nanti keluar dari pintu kaca, waktu turun ke mobil, jangan bilang begini, mate aku, cilaka aku. Jangan. Bilang dengan iman, pasti ada jalan keluar. Kalau istrinya mulai melemahkan iman, ngomong-ngomong, mana pacarmu? Nanti ada jalan keluar. Tuhan itu bekerja bukan cuma hari ini. Tuhan itu bekerja dalam sepanjang rentang waktu hidup manusia. Dia yang punya waktu. Dia yang ciptakan waktu. Jangan paksa Tuhan dengan waktu kita. Kalau Anda bicara waktu, dalam bahasa asli waktu itu ada dua. Kronos dan kurios. Ulangi sama-sama, ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Kronos, kurios. Dulu pernah ada Mazda Kronos. Mungkin ada yang pernah punya Mazda Kronos. Kronos itu artinya waktu. Waktu apa? Waktu yang bisa diduga, waktu yang bisa dihitung. Contohnya, Januari, Februari, Maret itu Kronos. Oh, pagi, siang, sore, malam itu Kronos. 2021, 22, 23, 24, 25, 26 itu Kronos. Waktu yang bisa diterka, dihitung, ditebak, diplanning oleh manusia. Kronos. Tapi lain dengan kurios. Kurios itu waktunya Tuhan, waktu yang tiba-tiba muncul di luar jangkauan prediksi pikiran manusia. Ya. Kronos, kurios itu beda. Kalau kurios itu selalu menurut agendanya Tuhan.
Makanya kita kalau beriman, percaya, setia, itu nunggu kurios. Dan kurios Tuhan itu tidak pernah terlalu cepat, tidak pernah terlalu lambat. Artinya di dalam Tuhan itu tidak ada kata berantakan, tamat, titik, selesai, tidak ada. Di dalam Tuhan itu selalu ada peluang. Selalu ada kesempatan, selalu ada terobosan. Karena kita percaya ada kurios, dia maha kuasa. Dia yang menentukan segala sesuatu. Contohnya peristiwa Musa bersama orang Israel. Musa bersama orang Israel itu dikejar oleh tentara berkuda daripada Fir'aun. Mereka terjepit dalam situasi yang kritis. Di depan laut Kolsom, di kanan kiri padang gurun. Di belakang tentara musuh mengejar. Mereka sudah nggak punya jalan keluar. Secara logika hitung-hitungan manusia. Nggak mungkin lolos. Tapi Tuhan bilang apa sama Musa? Musa, segera angkatlah tongkat itu. Disuruh angkat tongkat. Musa tahu nggak akan terjadi apa kalau dia angkat tongkat? Dia nggak tahu. Karena dia manusia, dia hanya terbatas pada kronos. Dia cuma tahu apa? Musuh makin lama makin dekat. Musuh makin lama makin menghimpit. Di depan buntu, kanan kiri terbuka. Semua bisa, itu lahan terbuka, bisa mengepung mereka. Mereka dalam keadaan situasi yang gawat, genting. Dan Tuhan itu luar biasa. Tidak pernah kasih bocoran sama Musa. Hei Musa, nanti kalau kau angkat tongkat itu, aku akan kirimkan sesuatu pertolongan. Aku akan kirimkan tanda-tanda ajaib dari sorga. Nanti akan datang langit, akan datang angin. Akan terjadi sebuah fenomena yang dahsyat. Tuhan tidak pernah kasih bocoran. Tuhan sengaja bikin Musa bersama orang Israel itu deg-deg ser. Tak kasih tahu Bapak Ibu. Ikut Tuhan Yesus itu harus berjalan dalam situasi ngeri-ngeri sedap. Ada sport jantung. Ada rasa kayak deg-deg ser itu ada. Begitu Musa angkat tongkat, datanglah angin dan anginnya itu konstan. Menghantam satu tempat terus menerus. Itu Laut Merah dihantam angin. Dan anginnya bukan angin biasa tapi angin yang keras. Sampai bisa membelah laut. Membelah laut itu terus sampai menekan dasar laut. Sampai kering dasar lautnya. Itu kalau bukan pekerjaan Tuhan tidak ada yang bisa bikin. Bahkan anginnya itu bukan cuma berhenti di situ, tapi anginnya itu mulai melebar sampai membuat sebuah terowongan. Membuat jalan yang cukup untuk dilalui Musa bersama bangsa Israel, bersama ternak, bersama gerobak mereka. Itu bisa lewat di situ. Itu nggak pernah dibocorkan oleh Tuhan sebelumnya kepada Musa, nggak pernah dikasih tahu. Tuhan bekerja dengan kuriosnya di situ. Sampai orang Israel itu melewati Laut Merah itu dengan jalanan daratan yang kering. Padahal itu laut. Dan mereka bisa melihat ada cumi-cumi di situ, ada penyu di situ. Ada banyak lobster di situ. Dia lihat semua, mereka lihat. Itulah orang dunia pakai ide ini. Mereka bikin wahana SeaWorld. Mereka bikin akuarium raksasa itu. Mereka bisa lihat binatang-binatang laut. Itu ilmunya, idenya dari Musa ini, peristiwa Musa. Itu bekerja dahsyat, Tuhan bekerja. Sampai orang Israel keluar dari Laut Merah. Lah Fir'aun bersama tentara berkuda ikut mengejar, ikut masuk. Ingin mengalami juga di daratan yang kering. Pas mereka ada di tengah-tengah. Lah kok delalah, you know delalah? Lah kok tiba-tiba anginnya hilang. Bus. Itu air laut menutup kembali. Kok rasanya kayak ada yang ngatur ya? Ya memang, karena Tuhan yang bekerja menurut kuriosnya. Makanya semua yang rasanya gelap, rasanya buntu, rasanya sudah tidak bisa, mentok, sudah tamat lah. Kalau Tuhan berkehendak buka jalan, pasti ada jalan. Tidak pernah ada kata tidak. Bersama dengan Tuhan selalu ya. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Jadi mulai keluar dari pintu kaca gereja ini, ucapkan bersama dengan Tuhan, pasti ada jalan keluar. Dan jalan keluar yang disediakan Tuhan, tidak pernah bisa kita duga, tidak pernah. Kalau jalan keluar yang Tuhan Allah berikan itu, pasti bisa diduga sebelumnya. Bukan Tuhan namanya. Tuhan itu selalu bekerja di luar batas jangkauan pikiran manusia.
membuktikan dia Allah yang maha kuasa, Allah yang maha berhikmat, Allah yang maha tahu segalanya. Maka itu nggak usah ragu. Kebuntuanmu hari ini, nanti ketika Tuhan menolong, Tuhan menyelesaikan semua, nanti saudara pasti akan ngomong begini, alah, cuma selesainya gini toh, ajaib ya. Nanti saudara pasti akan ngomong begitu. Oh alah, dulu tak bela-belain sampai kepala mau pecah, rasanya nggak selera makan, nggak bisa tidur. Ternyata gampang ya selesainya ya. Itu Alkitab bilang loh. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaannya seperti orang yang bermimpi. Sampai mungkin kita akan mikir begini, ngapain dulu sampai nggak bisa tidur ya? Ngapain dulu sampai kurus nggak selera makan ya? Ngapain dulu sampai stres ya? Ngapain dulu sampai depresi ya? Ternyata loh, dulu tuh nggak seburuk yang dibayangkan. Ternyata Tuhan tuh ajaib. Nanti kita pasti ngomong begitu. Karena apa yang sulit hari ini, belum tentu sulit untuk waktu yang akan datang. Saya kasih sebuah ilustrasi. Anda kalau pegang handphone di luar pintu gerbang gereja sambil terima telepon, sambil ngobrol sama orang di dalam jaringan handphone ini. Orang-orang yang jalan lewat-lewat di depan pintu gerbang gereja nganggap saudara aneh apa enggak? Kalau Anda lagi terima telepon di pinggir jalan. Orang-orang bilang apa? Biasa, terima telepon di pinggir jalan itu biasa, tapi jangan dicoba ya. Nanti dijamret sama orang. Ya, dicomot sama jambret nanti diambil, jangan. Ya. Kenapa? Karena orang zaman sekarang sudah pikirannya itu paham. Yang terima bagi orang yang punya smartphone, punya telepon, menerima telepon di pinggir jalan untuk ngobrol sama seseorang, itu wajar. Wajar. Tapi beberapa puluh tahun yang lalu, zamannya orang terima telepon pakai telepon biasa yang ada kabelnya nyolok ke anu terus pakai Telkom itu. Begitu tahu tentang smartphone pasti mikir, kok bisa ya ngobrol sama alat yang tidak ada kabelnya, kok bisa ya? Karena dulu ngomongnya itu pakai kabel, sekarang ngomongnya pakai sinyal. Apalagi kalau saudara masuk mesin waktunya Doraemon. Masuk mesin waktunya Doraemon, pergi ke zaman kerajaan Mojopahit. Masuk ke masa lalu. Lalu saudara main telepon di sana. Orang Mojopahit ngomong apa? Gendeng orang ini. Kok ngobrol sama kotak kecil lo apa? Orang kerajaan Mojopahit, kerajaan Sriwijaya, pikirannya ndak nyampe untuk tentang telepon, smartphone, sinyal, kuota, internet, ndak ngerti mereka. Pikirannya belum nyampe. Tapi kalau kita hari ini 2026, orang ngomong internet, ngomong kuota, ngomong sinyal, ya, ngomong provider, itu bahasa-bahasa yang umum. Betul? Masalahnya kita hidup di hari ini. Kita belum pernah hidup di masa yang akan datang. Tuhan sudah ada di sana. Makanya Tuhan bilang apa? Nggak usah takut, nggak usah khawatir, nggak usah panik, nggak usah stres. Yang kamu alami itu biasa. Karena nanti kamu akan masuk pada situasi, keadaan, fenomena yang jauh berbeda. Yang kamu akan lihat masa lalu itu bilang apa? Walah gitu aja sampai stres. Walah gitu aja sampai depresi. Wah gitu aja sampai dibelani nggak selera makan, nggak semangat kerja. Sampai dibelani minta-minta mati. Nanti saudara akan ketawa dengan hidup saudara sendiri. Maka itu kita melihat kehidupan ini dengan perspektifnya Tuhan. Semua yang dialami itu biasa. Karena kita punya Tuhan Allah yang luar biasa. Oh ya, haleluya. Mari kita lakukan perjamuan kudus dengan penuh makna barangah. Roti adalah lambang dari tubuh Kristus. Dan anggur adalah lambang dari darah Kristus dengan tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia berkorban di atas salib untuk menebus dosa kesalahan kita. Dan setiap kutuk kita dihapuskan. Mari sebelum kita lakukan, kita cross check untuk kita layakkan diri kita masing-masing. Mungkin sekiranya ada hal yang belum layak, mari kita layakkan diri kita masing-masing. Saya beri kesempatan yang dengan waktu singkat, mari kita layakkan diri kita masing-masing. Haleluya, haleluya. Anda yang sudah siap, mari angkatlah roti. Demikian
bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Ada kesempatan saudara. Waktu yang sangat singkat, mari kita mengucap syukur. Mari musik langsung menyembah. Haleluya. Oh kami bersyukur ya Tuhan. Oh kami menaikkan syukur. Oh kau begitu baik ya Yesus. Kau rela mati. Kau menebus kami dengan nyawamu. Dengan tubuhmu ya Tuhan. Dengan bilur-bilurmu. Supaya kami sembuh. Supaya kami lepas, supaya kami merdeka dari kutuk dosa, bahkan dari kesalahan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih tebusanmu. Kau layakkan kami. Kau jadikan anakmu ya Tuhan. Kau berikan kami mahkota kemuliaan ya Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Betapa kami mengucap syukur Tuhan. Serahkan